Masih di Net 16, perpindahan ribuan warga ex-Gavatar ke Tanah Kalimantan mengundang keresahan warga lokal. Meski sempat terjadi penolakan, pemerintah akhirnya memulangkan mereka ke daerah asal. Dan berikut penelusuran tim Net dalam jejak peristiwa hijrah Gavatar ke Tanah Kalimantan berikut. Kericuhan warga pecah saat massa mendatangi lahan dan membakar permukiman warga ex-Gavatar di Moton Panjang, Mempawah, Kalimantan Barat. 1.119 orang dari anak-anak hingga orang dewasa dibawa oleh aparat keamanan menuju posko pengungsian sementara. Evakuasi dilakukan di tengah hujan deras dan kepulan asap akibat pembakaran yang dilakukan massa. Meski berlangsung riuh, namun tidak ada korban jiwa dalam proses evakuasi. Sebelumnya, pemerintah daerah setempat memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada warga ex-Gavatar untuk meninggalkan permukimannya. Hal ini didorong oleh desakan warga lokal setempat yang menginginkan warga ex-Gavatar segera angkat kaki. Warga khawatir ex-Gavatar akan menyebarkan nilai-nilai dan paham yang menyesatkan. Kalimantan Barat merupakan salah satu destinasi atau tujuan utama para warga mantan Gavatar untuk hijrah, pindah dari Pulau Jawa tempat asal mereka dan bermukim di sini. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama mereka dan mengapa hal ini memancing keresahan dan kekhawatiran warga lokal? Berikut jejak peristiwa. Organisasi Masyarakat Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar dibentuk pada tahun 2011. Berawal dari 14 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dalam waktu 1 tahun, berkembang menjadi 34 DPD di seluruh Indonesia. Organisasi berlambang matahari ini melakukan banyak kegiatan sosial, seperti donor darah dan bakti sosial. Dalam perkembangannya, Gavatar mengusung program kerja ke arah ketahanan dan kemandirian pangan. Namun 13 Agustus 2015, Gavatar menyatakan diri bubar. Hal ini dikarenakan Kementerian Dalam Negeri tidak mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT organisasi. Pasca pembubaran, setiap DPD ex-Ormas Gavatar membentuk kelompok-kelompok tani sendiri. Salah satunya kelompok Tani Manunggal Sejati yang menempati lahan di Dusun Bukit Asam, Desa Antibar, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lahan ini diakui dibeli secara patungan oleh para warga ex-Gavatar dengan memakai nama 9 orang dalam surat keterangan tanah. Mayoritas warganya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka menempati rumah petak kayu dan mulai bertani palawija di atas lahan gambut. Secara bertahap, ex-Gavatar mulai berdatangan. Selain di Mempawah, mereka juga bermukim di Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau, Kambas, Kuburaya, Sintang, dan Melawi. Belum lagi yang ada di luar Kalimantan Barat. Semakin lama, timbul keresahan warga lokal di sekitar Mempawah. Pertengahan Januari 2016, warga keberatan dan meminta ex-anggota Gavatar tidak terus bermukim di sini. Sekitar lebih dari 500 orang yang memang terindikasi sebagai ex-Gavatar atau mantan pengikut Gavatar yang mengungsi ke tempat ini pada 16 Januari 2016. Mereka sebelumnya diusir atau tidak diizinkan untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka sebelumnya, yaitu di sekitar daerah Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di lahan seluas 43 hektar inilah mereka mengaku ingin mengusahakan tanah baik di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan. Salah satunya Sujianto. Pria 47 tahun ini datang dari Jawa Timur bersama istri dan anaknya. Ia menjual semua harta bendanya di daerah asal dan memilih pindah ke Mempawah untuk bertani. Namun ia menyayangkan keresahan penduduk lokal yang menginginkan mereka segera pergi dari Mempawah. Seharusnya kan enggak seperti ini, cuman kita ya enggak tahu aja lah, memang apa memang warga, apa memang dari mana juga enggak tahu. Memang dulu mantan lah ini, dan sekarang buka lembaran baru yang lebih baik. Jadi profesinya ya cuma tani aja. Keresahan penduduk lokal bukan tanpa alasan. Mereka khawatir ex-Gavatar akan menyebarkan nilai dan paham yang menyesatkan. Karena setiap malam-malam itu katanya jam 1, kata orang Antibar dekat rumah saya, dia ngadakan macam pengajian, tapi bukan pengajian. Ya, ribut lah istilahnya, nyanyi. Setelah itu malam Jumatnya mereka diserbu oleh warga, ditanya karena mencurigakan. Orang baca Yasin, dia nyanyi lagu dia. Nah, disitulah mencuriga.
Sujianto dan warga ex-Gavatar lainnya harus rela meninggalkan permukiman mereka. Dengan menggunakan pesawat komersil dan kapal laut, ribuan ex-Gavatar pun kembali ke daerah asalnya. Melisa Lolindu, Tamagi Malaya, melaporkan untuk NET.